Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Al-Faruq Samsuri. Saya akan membawakan presentasi kelompok 3 yang berjudul Implementasi Perlindungan Data Mahasiswa Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Nah, seperti apa itu? Kita coba cek di next slide. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya untuk mengetahui atau mengenal siapa sih anggota dari kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, maaf. Yang pertama ada Komang Sabda, kemudian ada Ahmad Dhani, kemudian Bimo Wicaksono, ada Aulia Salsabila, Muhammad Rizky Samudra, Talita Zayan Syaira, Teuku Muhammad Reza, kemudian ada saya sendiri, Muhammad Afif Al-Faruq Samsuri. Dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, tantangan perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi semakin signifikan. Kelemahan dalam regulasi, penyalahgunaan data, dan berbagai risiko terhadap keamanan data itu sangat rentan sekali. Nah, mengingat menurut survei Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022 itu risiko kejahatan cyber di Indonesia sangat meningkat. Nah, hal ini tidak terkecuali pada institusi pendidikan seperti Fakultas Rekayasa Industri di Telkom University yang menunjukkan bahwa perlunya terdapat peraturan yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan data. Data pribadi ini untuk FRI intensif digunakan terutama untuk konteks e-learning dan sistem informasi akademik yang membutuhkan mereka membutuhkan langkah-langkah proaktif untuk mencegah potensi atau melakukan langkah prevensi terhadap penyalahgunaan tersebut. Nah, Fakultas Rekayasa Industri ini dengan jumlah mahasiswanya yang sangat besar tentu memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab maksudnya adalah dalam menjaga keamanan data pribadi mahasiswanya. Oleh sebab itu, peningkatan keamanan dan perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting khususnya bagi Fakultas Rekayasa Industri. Berbicara tentang perlindungan data. Nah, itu perlindungan data itu sendiri adalah usaha untuk melindungi data pribadi dari akses, penggunaan, dan atau pembagian yang tidak sah. Data pribadi itu mencakup seperti data identifikasi perorangan seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor rekening bank, data kesehatan, dan sebagainya. Kemudian tujuan dari perlindungan data pribadi ini adalah untuk menjaga privasi dan keamanan data. Privasi itu merupakan hak individu untuk mengendalikan informasi tentang dirinya sendiri, sementara keamanan data itu bertujuan untuk melindungi dari bahaya dan risiko. Nah, dalam era digital ini, risiko kebocoran atau pencurian data itu semakin tinggi karena ada kemajuan teknologi yang mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian data secara lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada asas-asas perlindungan data. Asas-asas perlindungan data seperti transparansi, legalitas, tujuan yang sah, minimalisasi data, akurasi, kerahasiaan, integritas, aksesibilitas, probabilitas, dan hak untuk dilupakan menjadi prinsip yang harus ditaati dalam proses perlindungan data. Kemudian kita lihat di sini ada framework atau kerangka kerja perlindungan data. Nah, kerangka kerja perlindungan data ini melibatkan elemen-elemen yang saling terkait untuk melindungi data pribadi, termasuk seperti hukum atau dasar hukum yang mengatur perlindungan data, kemudian kebijakan, aturan-aturan yang mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data pribadi, kemudian teknologi ini penggunaan teknologi untuk mengamankan data pribadi, organisasi atau tanggung jawab suatu organisasi dalam perlindungan data, dan yang terakhir adalah individu atau orang. Nah, ini peran individu yang memiliki awareness untuk bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi. Dengan menerapkan kerangka kerja ini diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur dalam konteks ya tadi perlindungan data pribadi. Nah, jika kita membahas konteks perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi ini, pemerintah sendiri sebenarnya sudah menginisiasi dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau disingkat UU PDP. Nah, perguruan tinggi termasuk Fakultas Rekayasa Industri di Telkom University dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan manajemen pemrosesan data dan perlindungan data pribadi sifatnya akademiknya. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa poin utama terkait dengan perundang-undangan yang relevan sebagai berikut. Pertama ada ruang lingkup UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP tadi. Ini berlaku untuk semua
pengendali data pribadi, termasuk perguruan tinggi tadi yang saya maksud ya. Kemudian ada kewajiban perguruan tinggi, itu mereka wajib menyesuaikan pemrosesan dan pengendalian data pribadinya paling lambat tanggal 17 Oktober tahun 2024 atau 2 tahun setelah disahkan UU PDP tadi atau UU nomor 27 tahun 2022 tadi. Kemudian ada sanksi administratif. Nah, ini UU PDP itu memberikan lembaga pelaksana perlindungan data pribadi untuk kewenangan memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis dan sebagainya, denda juga bisa. Kemudian ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini mencakup sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Nah, selain UU PDP ternyata juga ada undang-undang lain seperti UU ITE atau itu UU ITE. Kemudian ada tentang tindak pidana pencurian data pada UU nomor 24 tahun 2008, dan yang terakhir ada Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, mungkin itu saja untuk bagian perundang-undangan. Baik, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Azari Hasibuan sebagai perwakilan dari staf kemahasiswaan Fakultas Rekayasa Industri Telkom University, wawancara ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait implementasi perlindungan data mahasiswa. Di sini kami mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu persetujuan mahasiswa atas pengumpulan data pribadi. Untuk pengumpulan data pribadi mahasiswa pada Fakultas Rekayasa Industri, yaitu dengan implementasi wajib atau setuju pada formulir pendaftaran Telkom University saat pertama kali pendaftaran mahasiswa sebagai calon mahasiswa baru. Hal ini menunjukkan langkah awal memperoleh persetujuan dari mahasiswa terkait pengumpulan data pribadi mahasiswa. Lalu bagaimana untuk penyimpanan data pribadi mahasiswa? Nah, untuk penyimpanan data Fakultas Rekayasa Industri, yaitu data pribadi mahasiswa, akan disimpan secara terpusat di PUTI atau Platform Universitas Terintegritas dan akan ditransfer oleh pihak PUTI kepada Fakultas Rekayasa Industri dengan berdasarkan akademik dan kepentingan tertentu dan tidak bisa diberikan dengan alasan yang tidak jelas. Lalu di sini juga kita menanyakan bagaimana keamanan data pribadi mahasiswa. Di sini Fakultas Rekayasa Industri berkoneksi langsung dengan unit di bidang IT untuk pengamanan data mahasiswa. Jadi data pribadi mahasiswa akan dikontrol keamanannya oleh bidang IT. Unit di bidang IT akan menyarankan penggantian password akun e-Gracia secara berkala kepada mahasiswa selama 3 bulan sekali dan akan melakukan survei di akun e-Gracia mahasiswa untuk mengontrol apakah ada data yang tidak aman atau tidak. Untuk perbaikan data pribadi mahasiswanya itu seperti apa? Jadi untuk perbaikan data pribadi mahasiswanya itu, Fakultas Rekayasa Industri akan melakukan update data di akun e-Gracia secara berkala selama 1 semester. Jadi masing-masing fakultas pasti memiliki kebebasan yang berbeda untuk memperbaiki data pribadinya mahasiswa. Nah, mahasiswa FRI ini dapat memperbaiki data pribadinya melalui email, nomor telepon, dan yang lain sebagainya. Di Google Form ini yang akan dibuat oleh pihak fakultas dan akan terus diupdate secara berkala oleh Fakultas Rekayasa Industri. Di sini juga kami menanyakan bagaimana proses transfer data pribadi mahasiswa. Jadi ada cara-cara yang dilakukan untuk Fakultas Rekayasa Industri Telkom University untuk mengelola data pribadi mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu manajemen risiko dan upaya-upaya lain. Untuk manajemen risiko dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi mahasiswa. Cara-cara yang dilakukan meliputi survei acak, yaitu survei acak dilakukan untuk mengetahui apakah ada data yang bocor atau tidak. Lalu penanganan aduan dilakukan jika ada mahasiswa yang melaporkan adanya penyalahgunaan data pribadi. Dan yang terakhir yaitu penyelidikan internal dilakukan jika terjadi penyalahgunaan data. Di sini juga ada upaya-upaya lain yang dilakukan Fakultas Rekayasa Industri Telkom University untuk mengelola data pribadi mahasiswa meliputi yang pertama itu memiliki tim khusus
yang fokus kepada keamanan data, lalu melakukan pemantauan terhadap aktivitas login ke sistem informasi, dan memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang menjaga keamanan data pribadi. Di sini kami juga menanyakan tentang bagaimana penyebarluasan data pribadi mahasiswa. Nah, jadi di sini Fakultas Rekayasa Industri akan memberikan akses data pribadi mahasiswa untuk keperluan akademik kemahasiswaan. Akses data pribadi mahasiswa tidak akan diberikan untuk keperluan pribadi. Nah, di sini kami akan memberikan data-data keperluan akademik seperti menangani kasus akademik seperti menyontek atau memberikan contekan, lalu membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akademik seperti memberikan bimbingan akademik. Akses data pribadi mahasiswa tidak akan diberikan untuk keperluan pribadi seperti menyelesaikan masalah pribadi, menyelesaikan masalah pertemanan, menangani kasus penipuan atau kriminal. Lalu pembatasan akses data ini dilakukan untuk bertujuan melindungi privasi mahasiswa. Lalu kami juga menanyakan tentang penghapusan atau pemusnahan data pribadi mahasiswa. Jadi di Fakultas Rekayasa Industri Telkom University ini melakukan jaminan bahwa proses penghapusan atau pemusnahan data mahasiswa secara aman dan rahasia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, data mahasiswa yang harus dihapus atau dimusnahkan adalah data yang tidak diperlukan lagi untuk keperluan akademik, administratif, atau hukum. Data mahasiswa yang telah lulus dari Telkom University, lalu bagaimana? Jadi untuk data mahasiswa yang telah lulus dari Telkom akan diproses oleh unitnya yang bernama Career and Alumni. Setelah mahasiswa lulus, si AI langsung memasukkan ke database. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Fakultas Rekayasa Industri di Telkom University memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif sehingga resiko terhadap keamanan data mahasiswa menjadi signifikan. Tapi kelompok kami memiliki saran dalam menghadapi masalah perlindungan data pribadi. Berikut adalah beberapa saran dari kelompok kami yang dapat diterapkan oleh Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Yang pertama itu untuk kesadaran pendidikan. Jadi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi melalui pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Lalu untuk kebijakan internal, kami juga memiliki saran yaitu membuat kebijakan internal yang jelas dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi termasuk prosedur pengumpulan penggunaan dan penghapusan data. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.